إلى الرسول الكريم ومعي بهذا شاهد ودليل ومعي بهذا شاهد ودليل بشرى والبشرى أضحى بشرى أفصلي باللقاء يا عين قري أعينا أفصلي باللقاء يا عين قري أعينا غيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول غيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا سيدي مرحبا مرحبا بنا الحسين مرحبا
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وجب الشكر علينا وجب الشكر مرحبا 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 جد الحسين والسلام عليك يا رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ahlan wasahlan berkumpul ajmain. Mengucapkan kepada seluruh orang tua, abang, imam, para wali santri dan pengundangan yang telah hadir pada acara yang sangat spesial ini, yakni FISMA, Final Islamic School of Women Al-Azhar Kairo, Sulawesi, second batch 2026. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah, buah manis dari kesabaran, doa dan perjuangan anak-anak kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin acara ini masih berlangsung lagi. Begitu kami mengundang Bapak Ibu yang bisa di ruangan ataupun yang bisa berdiri agar segera mengambil tempat. Karena sesaat lagi momen yang sangat spesial ini akan segera dimulai. Dan untuk secara kesempatan acara kita nanti, kami kerjasama dari teman-teman sekalian selama dan tidak lalu lalang di area Prosesi serta memohon agar rekannya disaring atau dinamakan agar saat momen yang sangat spesial ini tidak terganggu oleh nadarin ataupun suara motivasi. Saya meminta seluruh persiapan rampung dan membangun pakai personal masing-masing. Mari kita sangat mengerti dan penonton hadir kita sejenak di panggung berperang. Kita akan mendengarkan persembahan musik yang akan dibawakan oleh anak-anak kebanggaan kita. Kepada anda sekalian, nasional. Ya Allah, Ya Allah, Allah ya Allah, Khaliqul insan, Zi'ul akwan, Ya Rabbi ya Rahman, Allah ya Allah, Ya wasi'al ihsan, adkhilna al-jinan, Ya Rabbi ya Mannan, Allah ya Allah, Allah ya Allah, saya akan sedikit spesial. Kenapa? Karena acara ini akan dipandu oleh seperti kita sebagai MC yang pada sebagian ke depan. Lebih spesialnya lagi akan dibawakan dengan tiga bahasa. Betul sekali, Ustaz. Jadi, Anda Muhammad Fasil akan memandu dengan bahasa Inggris, Anda Muhammad Wakil dengan bahasa Arab, dan Anda Muhammad Muhammad dengan bahasa Indonesia. Kepada Anda sekalian,
السلام قبل الكلام والكلام بالإحسان لأن الإسلام دين السلام. ورحمة الله. قبل كل شيء نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا فرصة وصحة وعافية لحضور في هذا البرنامج. صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول أخير الذي قد حملنا من زمان الجاهلية إلى زمان الآن. ولا أنساكم شكرا كثيرا على حضوركم في هذا البرنامج. Dan nama saya Ahmad Al-Fatih San. Yang terhormat Ketua Yayasan Syahada Berdaya Ustadz Dr. Engineering Arman Kamaruddin STMT. Yang kami hormati Mudir Ma'had Al-Azharul Qahira Sulawesi Selatan Ustadz Muhammad Ali Wardana. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Formal Sekolah Islam Al-Azharul Qahira Sulawesi Selatan Ustadz Ridan Wahid SE. Yang kami hormati orang tua dari para siswa dan tamu terhormat yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada pagi hari ini, dan murid-murid tercinta kami dari Sekolah Islam Al-Azharul Qahira Sulawesi Selatan. Para hadirin yang dirahmati Allah, demi kelancaran dan keberkahan acara kita, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama membaca basmalah. أيها الحضور رحمكم الله، في هذه الفرصة السعيدة فاسمح لنا الكرائس الجلسة أن نستمر في برنامجنا الثاني، وهو قراءة آيات الحكيم وشرحه، إلى أخينا أحمد صاحب الراية، وأخينا محمد فجر صبغة الله، وأخينا محمد آري أسلم، فليتفضلوا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. So exalted is Allah, the True King, and do not hasten
with the Quran before its revelation completed to you, and say, "My Lord, increase me in knowledge." Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Oh, you who have believed, when you are called, make room in the gatherings, then make room, Allah will make room for you. And when you are called, rise up, then rise up. Allah will raise those who have among you and those who were given knowledge by degrees. And Allah, all aware of what you do. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Allah the Almighty has spoken our truth. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Al-Qayyum Sulawesi Selatan, Al-Mukarram Ustadz Ali Wardana, yang kami hormati para kepala sekolah Islam Al-Azhar Kairo Sulawesi Selatan, dan yang kami muliakan, banggakan dan kami cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekolah Islam Al-Azhar Kairo Sulawesi Selatan. Alhamdulillah,
hari ini kita bisa hadir di sini untuk menyaksikan satu momen yang sangat penting, satu momen yang akan terlupakan bagi anak-anak kita, yakni prosesi penamatan yang akan menandai berakhirnya satu tahap dalam perjalanan pendidikan anak-anak kita di sekolah Al-Islam Al-Azhar Kairo, Sulawesi Selatan. Ini di momen yang sangat spesial ini, dan akhirnya yang kami hadir yang terhormat yakni Ibu Kepala Sekolah DDI Mengimpang Hajah Rosdiana SPD MPDGN, dan juga Bapak Sultan selaku mitra dari ASN Sekolah Islam Al-Azhar, yakni dari BILS BPP, dan tentu saja yang super spesial para ananda santri ataupun siswa Sekolah Islam Al-Azhar Ma'had Al-Azhar Kawiran Sulawesi Selatan. Saya mengajak kepada kita semua di momen yang sangat spesial ini, seperti title acara kita yakni FISMA yang kedua, Final Islamic School Moment of Azhar Sulawesi, yang kali ini juga mengusung tema yang sangat erat kaitannya dengan bi'ah keseharian santri kita di Ma'had, yaitu Quranic Education for a Future of Endless Opportunity, yakni Al-Quran sebagai pedoman, sebagai role model dalam kehidupan kita, yang kalau diterjemahkan secara harfiah tema itu bermakna pendidikan Al-Quran untuk masa depan dengan peluang tanpa batas. Tema yang sangat luar biasa, yang semoga ini menjadi inspirasi bagi anak-anakku semua. Hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa bermuajahah
dan melengkapi rasa syukur itu kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Hari ini sebagaimana disampaikan pada Bapak Direktur, momen yang sangat spesial bagi para ananda santri pada khususnya. Ini adalah angkatan kedua MAQ Sosial menamatkan santrinya kali ini dengan jumlah 11 orang ikhwan dan 2 orang akhwat. Dan yang luar biasa, Ibu Bapak rahimahullah, ke-13 santri kita ini mereka telah bersusah payah. Sering sampaikan kepada mereka bahwa setiap awal selalu akan berakhir dan setiap permulaan ada kesudahannya. Tanpa terasa 3 tahun yang lalu anakku sekalian masih sangat lucu-lucunya ya, bunuh-bunuh maksudul ma'had dengan berat hati di antar ummah dan abah. Saat ini ternyata sudah tampil sebagai sosok remaja yang dalam badan mereka telah terinstal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Ma'had Al-Azharul Qairo Sulawesi Selatan dengan program unggulan yakni hafalan Quran. Untuk saat ini Ma'had Al-Azharul Qairo Sulawesi Selatan menjalankan program hafalan Quran dan juga program kajian rutin kitab-kitab kuning sebagaimana rujukan pondok pesantren, dan ini yang menjadi warna dan karakter tersendiri yang dimiliki oleh Ma'had Al-Azharul Qairo Sulawesi Selatan. Namun demikian, ini adalah sebuah proses, bukan akhir segalanya. Terkhusus kepada para ananda yang tamat tahun ini adalah fase yang saya katakan fase ketiga. Sejak ananda TK, SD dan SMP ini fase ketiga. Masa depan masih sangat jauh ke depan. Dibutuhkan sebuah bekal yang tentu saja di antara bekal terbaik itu adalah bekal Al-Quran. Mudah-mudahan ananda sekalian ketika telah meninggalkan ma'had ini tidak melepaskan jati diri dan karakter kesantriannya yang menjunjung dan berpegang kepada Al-Quranul Karim dengan adab dan akhlak yang mulia. Ada satu doa yang tertuang dalam sebuah salawat yang sering kita dalamkan di ma'had. Kali ini saya ingin mengajak kepada ananda untuk mendawamkan selawat itu sekali lagi untuk yang terakhir ya. Coba yang kelas 9 silahkan berdiri dan juga santri yang lain boleh ikut. Kita bersama membawakan selawat Bushra ya, selawat yang menjadi ciri khas di ma'had kita. Baik, kita mulai ya. Sama-sama ikut, yang hafal boleh juga ikut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana بجميع مشايخنا ومعلمينا وصاحبتنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Saya sempat terlupa juga, padahal setiap hari kita dalamkan, mungkin pengaruh emosionalnya. Baik anakku sekalian, yang berikutnya
penghargaan dan apresiasi yang begitu besar kami sampaikan kepada para orang tua yang telah menitipkan Ananda selama 3 tahun di Ma'had. Banyak suka dan duka, cerita, tangis dan tawa. Jadi Umma Abah jangan mengira anak kita di Ma'had itu setiap harinya tertawa selalu, tetapi di sana ada tangis, ada rindu dan kesedihan. Dan yakinlah semua tawa, canda, tangis dan rindu itu akan menjadi satu sejarah dari kehidupan Ananda di masa depan. Dan untuk itu kami ucapkan sekali lagi penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Umma dan Abah menitipkan Ananda selama 3 tahun. Kami atas nama Ma'had menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal yang masih kurang maksimal yang didapatkan pada proses pembinaan dan pembentukan terhadap Ananda, baik dari hafalan Qur'annya, dari adab dan akhlaknya. Yakinlah semua itu butuh proses yang tidak singkat, karena sebuah hasil yang maksimal tentu tidak diraih dengan usaha yang instan. Yang terakhir sebagai harapan, mudah-mudahan insyaallah mohon dukungan dan partisipasi dari semua pihak agar kiranya perjalanan Ma'had kedepannya semakin mudah. Kalaupun tantangan datang bertubi-tubi, rintangan hambatan datang berintang, maka kami berharap mudah-mudahan seluruh ustaz-ustazah dan tentu juga dari yayasan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus tangguh membersamai anak-anak kita di Ma'had, meniti hari-hari yang indah bersama Al-Qur'an. Sekira itu harapan dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas nama ustaz-ustazah, spesial bagi anak kami. Atas nama ustaz-ustazah mohon maaf kepada para Ananda jika sekiranya dalam keseharian kebersamaan kita ada sikap, ucapan, tindakan yang mungkin melukai hati. Yakinlah semarah-marahnya ustaz, sebengkel-bengkelnya ustaz itu selalu dalam bingkai pembinaan dan tarbiyah, bukan benar-benar marah, tetapi sesungguhnya itu adalah kemarahan berbalut kasih sayang. Insyaallah itu menjadi kenangan tersendiri bagi Ananda. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa di Yaman, hiduplah seorang pemuda soleh bernama Uwais Al-Qarni. Dia sangat menyayangi ibunya yang sudah tua dan sakit.
Uwais berhaus. Terima kasih, Nak. Ayo kita begitu. Bagaimanakah kamu coba pertanyaan diri dulu? Kamu tuh ya. Boleh tapi jangan lama. Uwais pun pergi ke Madinah untuk bertemu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sesampainya di sana, Nabi tidak ada di mana. Uwais hanya bertemu dengan Aisyah binti Abu Bakar. Karena tergantung pada ibunya, akhirnya Uwais tidak menunggu dan memilih untuk pulang. Uwais teringat hadis Nabi Muhammad yang sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, orang pemuda yang karena baktinya kepada ibunya, ia menjadi penduduk bumi yang terkenal di penduduk langit. Selain itu, ada juga hadis yang menekankan pentingnya bakti pada orang tua, yaitu ibu kamu jaga ayahmu, ayat bunuh adik dan muslim. Mentakilo kalimat tauhid alias spesialnya adalah kalimat tauhid berisi maksudnya syahadat kepada al-karam al-isdat bukan dari anak dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan dan salaman ala Rasulullah
senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus yayasan, yang saya hormati seluruh staf guru, ustadz dan ustazah, yang saya hormati Direktorat Pendidikan Formal Ustadz Ridwan, kepada Mudir Am Ustadz Muhammad Ali Wardana, kepada seluruh undangan yang kami banggakan, para orang tua siswa, wabil khusus kepada orang tua kami yang almarhum bisa hadir bersama-sama kami pada hari ini. Beliau datang kemarin dari shopping hari Jumat, sudah mau pulang hari Minggu. Ahad saya sampaikan ikut dulu di acara penakmatan. Alhamdulillah beliau bisa bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, untuk seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah yang kemudian sekarang ini berjalan, alhamdulillah itu adalah ide-ide yang sebelumnya sudah ada bersama dengan adik kami almarhum Dr. Haji Muhammad Azwar Kamarudin. Itu sebenarnya pada saat masih kami belajar, beliau di Mesir dan kami di Jepang, itu senantiasa berdialog. Kira-kira ini apa yang dibutuhkan diri kita dan apa yang dibutuhkan umat dan masyarakat. Dialog terus-menerus bermunculan sampai akhirnya kami berdua menemukan suatu formulasi yang belum banyak orang tahu, bahwa untuk mempelajari Islam maka talaqqun fikri itu mesti diberikan sebagaimana beliau dapatkan di Mesir kala itu. Saya juga kemudian mengatakan bahwa qadarullah, saya secara pribadi menyelesaikan S3 di Jepang, juga membuat suatu kesimpulan bahwa penelitian terbaik itu adalah ketika kita mampu menampilkan penelitian itu untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pada saat itu saya meneliti tentang energi, bagaimana batu bara itu bisa menjadi sumber energi yang pada saat itu digunakan di Jepang untuk menggantikan nuklir. Dari situ kemudian berlanjut cerita bahwa kita harus membuat ini sampai ke masyarakat. Sampai kami selesai, beliau selesai di Mesir dan saya selesai di Jepang, kita kemudian bertemu bahwa ada hal yang harus dimiliki, ada yang harus umat rasakan. Minimal mereka mampu merasakan pendidikan di Mesir dan mereka mampu merasakan pendidikan di Jepang ataukah di luar negeri untuk meneliti. Tapi ini tentu tidaklah mudah. Maka dengan sekolah ini kami kemudian mencita-citakan atau memiliki visi bagaimana alumninya insya Allah bisa menjadi ulama ataukah bisa menjadi calon cendekiawan muslim. Itu adalah dua hal yang menjadi cita-cita besar kami, menjadi ulama dan cendekiawan muslim. Sampailah kemudian kami bertemu dengan teman-teman di yayasan yang memiliki lahan, yang memiliki fasilitas untuk kami bangun sekolah seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita bisa menggunakan kurang lebih 1 hektar tanah di Moncoloy. Itu yang kemudian kami bangun bersama dengan teman-teman yayasan untuk membina sekolah ini.
untuk menjadikan anak-anak kita itu bisa menjadi ulama ataukah cendekiawan muslim. Apa kemudian yang bisa kita lihat sekarang? Alhamdulillah, pada saat beliau masih hidup, beliau sampaikan bahwa insya Allah di Mesir kita bisa mengirim anak-anak kita. Kalau dulu orang-orang itu hanya mengetahui bahwa Mesir itu bisa mengirimkan mahasiswa, ternyata di Mesir itu bisa kita kirim anak-anak kita untuk sekolah SMP ataukah sekolah SMA ataukah kuliah. Maka alhamdulillah sudah 2 angkatan kami sudah mengirimkan 3 angkatan pertama anak-anak kita yang sekolah di SMP Mesir, dan tahun kemarin kita juga sudah mengirimkan 2 anak-anak kita yang sekolah di Mesir. Dan juga guru-guru alhamdulillah ada 3 juga yang sudah berangkat ke sana. Artinya apa? Untuk menjadi ulama insya Allah sudah semakin dekat. Kami kemudian berpikir bagaimana untuk cendekiawan muslim. Kami memiliki sedikit pengalaman bagaimana menempuh sekolah mulai S1 sampai S3, alhamdulillah itu yang kami terapkan. Dan untuk membuat ini semakin baik, kita kemudian mencari mitra dan menggandeng JILS untuk bisa membuat anak-anak kita itu semakin dekat dengan cita-cita mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi cendekiawan muslim, apakah di ahli hukum, ahli ekonomi, ataukah kemudian engineer, ataukah kemudian dokter, ataukah kemudian yang lain sesuai dengan perguruan tinggi favorit mereka. Maka itu yang kemudian menjadi tujuan kita selanjutnya. Insya Allah kita sekarang sudah ada SMA yang akan naik, ini kelas 3. Kita akan melihat apakah mereka mampu tembus perguruan tinggi negeri atau tidak. Alhamdulillah juga sudah ada adiknya kurang lebih 5 orang, dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada untuk yang baru masuk. Ini adalah cita-cita kami. Saya secara pribadi dengan cita-cita ini, dengan visi ini sudah menginvestasikan diri saya dan harta saya untuk menjadikan anak-anak kita insya Allah menjadi calon-calon ulama ataukah menjadi intelektual muslim ke depan. Maka Abah Umar, mari kita bergandengan tangan. Saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah laporan Direktorat Pendidikan itu kita sudah menerima kurang lebih 60 siswa untuk angkatan yang ke depan ini, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Insya Allah itu adalah amanah kami. Jadi jangan Bapak Ibu mengatakan bahwa ketika masuk di sini maka ada uang, ada dana yang masuk. Itu adalah amanah kami yang harus kami kelola dengan sebaik mungkin agar supaya anak-anak kita menjadi ulama atau menjadi cendekiawan muslim. Itu yang terus menerus kita lakukan, program-program yang kita lakukan. Makanya program ini ada 3. Yang pertama, mereka kemudian memiliki kemampuan untuk bisa menguasai teknologi, dan teknologi yang kita pilih di sekolah Islam Al-Azhar Cairo adalah teknologi iPad, Apple Education. Makanya anak kita tadi mungkin ada yang melihat semoga pegang iPad, karena mereka memang sudah terbiasa untuk menggunakan iPad untuk proses pembelajaran. Untuk SD mulai kelas 3, untuk SMP semua, untuk SMA juga semua. Boleh, bukan iPad tidak boleh, harus iPad. Karena itu kita sudah memiliki kerjasama dengan pihak iBox untuk kemudian bisa membuat iPad ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, kurikulumnya adalah kurikulum dari Al-Azhar Cairo. Kita sudah punya bukunya, kita sudah ekstrak sedemikian rupa untuk anak-anak kita. Kemudian ketiga,
cirinya adalah anak-anak kita hafiz 30 juz. Maka insya Allah nanti akan ada penakmatan hafiz 30 juz. Kita sudah buatkan programnya. Kita bersusah payah untuk mencari model program untuk mereka menghafal. Ada kekurangan, ada kelebihan. Yang jelas sebagaimana tadi disampaikan Mudir, Al-Quran 30 juz sudah terinstal, semua dihadapkan selama mereka sekolah SMP di sini. Dan tidak hanya itu, mereka juga sudah menuliskan Al-Quran 30 juz yang dihafalkan tersebut. Itulah yang kemudian insya Allah ke depan Aba Ummah kita akan lakukan. Oleh karena itu, terakhir dari saya, kalau tadi semua mengucapkan terima kasih, saya secara pribadi dan yayasan tidak mengucapkan terima kasih, tapi mengucapkan permohonan maaf. Permohonan maaf kepada seluruh guru, seluruh sekolah formal, seluruh ma'had, karena kami itu untuk sekolah formal itu sekolah Islam Al-Azhar Cairo, itu sekolah formalnya. Nah, insya Allah kita berproses. Untuk ma'hadnya setelah sekolah formal itu ma'had Al-Azhar Cairo, makanya ada dua, MAPI dan Asca. Saya mohon maaf Ustaz sekalian kalau selama saya memimpin itu mungkin ada kata-kata perbuatan itu tidak lain saya lakukan untuk anak-anak kita. Ada kekurangan-kekurangan dalam hal salary, ada kekurangan-kekurangan dalam hal fasilitas. Mohon maaf, insya Allah Allah akan menyempurnakan itu. Kemudian kedua, saya mohon maaf juga kepada seluruh orang tua siswa bahwa yang ibu maksudkan itu adalah untuk pendidikan dan untuk anak kita. Dan itu adalah kewajiban bagi ibu untuk membuat anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Kebetulan ibu menitipkan kepada kami anak-anaknya selama 3 tahun, kami mengelolanya, dan insya Allah itu semua kembali kepada Anda. Maka permohonan maaf kami kalau selama ini ada hal-hal yang terkait dengan proses-proses penagihan dan seterusnya yang berbelit-belit yang ini, itu adalah untuk anak-anak ibu sekalian, bukan untuk kami. Alhamdulillah kita bisa lihat tadi kita juga melakukan ini di Mesir. Jadi 2 anak kita tadi ini yang di Mesir, alhamdulillah hadir bersama kita untuk penakmatan. Nah, mereka sudah berhasil ke sana dan alhamdulillah ikut penakmatan bersama kami. Itu Ananda Dafa, kemudian Ananda Yafid. Alhamdulillah orang tuanya juga hadir di tempat ini untuk menyaksikan anak kita yang di Mesir ikut turut bersama-sama kita melaksanakan festival. Jadi kepada orang tua sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini tidak akan ada lagi tagihan-tagihan yang masuk ke ibu dari Direktorat Keuangan karena sudah selesai untuk kelas 9. Kalaupun ada dana-dana yang masuk dari ibu-ibu sekalian, kami tidak akan terima. Silahkan masukkan ke badan wakaf kalau memang itu adalah keinginan ibu untuk menyumbang kepada kami, karena yang kami terima setelah fitnah ini adalah hanya kepentingan untuk bapak ibu untuk terima. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada orang yang tidak berkenan sama ini. Kemudian ketiga, kepada anak-anakku sering bertanya sekolah apa yang terbaik. Mereka alhamdulillah dari nanti kelihatan itu sudah ada yang melanjutkan ke Mesir, ada yang melanjutkan ke SMA Negeri, ada yang melanjutkan ke Oman dan seterusnya. Saya sampaikan bahwa bagi anakku sekolah terbaik itu adalah sekolah penderitaan. Kalau anak-anakku ingin keluar dari sini karena ingin tidak menderita di ma'had, maka perbaiki niatnya. Kalian harus keluar itu untuk menderita dan siap belajar sesungguhnya. Kalau selama ini yang terjadi di ma'had, Ustadz Ali, Ustadz Ridan dengan segala macam perintah-perintah dan masukan-masukan serta bentakan-bentakannya
itu adalah bagian dari melatih penderitaan tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, sekolah terbaik adalah sekolah penderitaan. Anak-anakku sekalian mungkin sekarang belum paham, tapi itulah yang anak-anakku sekalian nanti akan dapati dimanapun anak-anakku berada, di sekolah manapun itu. Siap-siaplah menderita untuk kemudian belajar keras. Jangan sampai kemudian anak-anakku itu tidak menjadikan ini sebagai pedoman. Kenapa? Karena penderitaan di masa sekarang lah yang kemudian akan membentuk anak-anakku sekalian nanti ke depan. Kepada anak-anakku TK juga, semuanya insya Allah, alhamdulillah, ada tadi tamat sekitar 9 orang, kurang lebih hampir 100% yang lanjut ke SD, alhamdulillah. Kita bersama-sama kembali untuk mengelola anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita insya Allah menjadi calon ulama dan cendekiawan muslim di masa akan datang. Walaupun terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan mohon maaf juga semua, kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat dari tingkat TK dan SMP Islam Al-Azhar Karim Sulawesi Selatan tahun 2025-2026. Pertama yang menghormati, acara selanjutnya adalah persembahan penampilan dari siswa-siswa kita. Yang pertama, mari kita saksikan penampilan bus yang sangat istimewa dari siswi kita Penanda Rukia Yogyakarta. Kepada Penanda, Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tercinta, hari ini kami berdiri di sini mengucapkan terima kasih setulus hati. Waktu begitu cepat
Setiap pertemuan pasti berujung perpisahan. Itulah takdir tetapan Tuhan. Bagaimana siang mengganti malam, demikian pula kebersamaan. Kami mempersilakan kepada Ustaz Marwan, Ustaz Nida dan Ustaz Marwan memandu acara inti Ismail kali ini. Sebelum kami para pembawa acara mempersilakan Ustaz Nida dan Ustaz Marwan untuk memandu acara inti ini, kami mempunyai sebuah pantun untuk kita semua. Mohon kerjasamanya ya Abah Umar. Jika kami membacakan pantunnya, Abah Umar jangan lupa bila catat ya. Naik sepeda keliling kota, singgah sebentar membeli pita. Kalau ada kenangan cerita, semoga bukan hanya cerita. Tetapi jadi ilmu untuk kita. Saya Ahmad Iksan. Dan ana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana Muhammad Fikar Fatih. Kami MC acara kali ini kami untuk ini. Untuk penyerahan penghargaan kepada Anda. Ustaz tidak mengerti tentang penyerahan bola kepada Anda saya. Ananda Andi Akifah Rahmanela, putri dari pasangan Bapak Andi Ramdhani dan Ibu Sulheda Syam, bercita-cita ingin menjadi seorang hafizul Quran. Ananda Dahlia Sayyidah Hakimah, putri dari pasangan Bapak Muhammad F. Herman dan Ibu Wilayati Arifin, bercita-cita ingin menjadi seorang dokter.
Herlina Nisga, putri dari pasangan Bapak Kamarudin dan Ibu Sukmawati, bersedia ingin menjadi seorang pengarang. Nanda Nurfila Zahra Elsa, putri dari pasangan Bapak Muhyiddin Syam dan Sartika Arif, bercita-cita ingin menjadi seorang Hafizullah Al-Quran. Dan kepada Nanda Sofia Megawati, putri dari pasangan Bapak Alan Anjung Haji Prasetyo dan Ibu Luciana, bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tidak menghadap ke sana kan? Selanjutnya, Maju sedikit, bagi
Al-Azhar Khairul Sulami Selatan. Selanjutnya, selamat kepada Ananda selanjutnya Anda melanjutkan pendidikan di SMA Aini Azizah Awal. Selanjutnya, selamat selanjutnya insyaallah akan melanjutkan pendidikan di SMA Al-Azhar Khairul Sulami Selatan. yang saya tidak salah memberikan dengan kesalahan. Orang yang sudah melihat memiliki tempatnya dan berjalan yang hanya bisa disaksikan dari arah mana. Awan-awan gelap yang menutupi seluruhnya matahari mulai berdatangan, sehingga cahaya tidak lagi terlihat oleh pandangan. Masuk. Yakin deh, datang langsung marah. Iya, kamar bakar gini, di bar kita. Sok aku jauh ke belakang, pergi ke sana. Kenapa? Kenapa kau? Saudara nih, biar kami ambil. Mungkin lagi jawabin jahil, dan jahil, dari sini saya untuk sekali. Mau butuh apa bilang saya lah. Hah? Apa? Saudara? Tidak aja. Untuk beradaptasi, melepaskan langkah dengan aturan dan berbeda hukuman kesalahan yang mampu memperbaiki, bukan karena ia benar, karena semua keyakinan baik. Tempat suci ini telah memudahkan untuk dirinya dan ternyata dicatat. Seperti hakim dan penjelasan setelahnya atau yang tersebut ini benar-benar menanyakan batas kesalahan. Yang pertama, ia masih sangat berpikir bagaimana caranya bisa dari tempat ini. Ketika saya yakin beberapa hari ini kok kenapa naik sholat berjamaah seperti yang kita kerjanya cuma lari ke kantin atau tidur terus.
Iya nak, dia juga pergi sholat di masjid sampai kerja tidak pernah ikut. Jangan-jangan dia malah kabur gara-gara tidak betah. Sudah Mi, jam sudah. Saat jatuh untuk kajian. Atil, ayo selesai kajian. Apakah ini semua ada kau beli bangga? Berkal desrika. Atil, jaga bicara. Di sini wewe ada terus kita. Lah, siapa yang tadi ajak? Anak-anak kami saya dipaksa masuk sini. Dia mau kemas mau dengan kerja mana? Ada Atil, sini. Ya. Allah. Setelah Atil yang bersama-sama. Masuk dulu. Mana? Ini kita pergi karena Atil. Sebagai Atil dikenakan sanksi dan dicatat oleh para pengurus. Bersama mereka, kita perlu menghubungi untuk menjadi orang lain di dunia. Tidak ada. Ustaz lagi kesini. Mau cerita sama aku. Dulu, sebelum satu lembar dok, Ustaz juga merasa dari suara itu. Tidak tahu apa-apa. Bahkan pelan-pelan Ustaz lebih banyak daripada kita. Percaya gitu. Ya Ustaz, kenapa kalian sekali gitu lihat? Iya. Pelan-pelan Ustaz biasa sekali. Bukan Ustaz saya pikir. Ayo. Tidak bisa katakan pondok. Ustaz masalah tak apa-apa. Ustaz juga sering sekali berkelas. Tapi alhamdulillah Ustaz ini sekali. Karena Ustaz istiqomah dan belajar. Karena kalau kami saya suatu hari udah terkait dengan sini yang bukan karena baik. Tapi kita tidak cari siapa paling baik, siapa paling salah. Tapi tujuan utama kita di sini adalah untuk bersama-sama mengenal agama kita, menjadi pribadi yang baik, pribadi seorang muslim. Maaf Ustaz, pantas karena sini, akalkah amal sekarang tapi terkaya aja. Sesungguhnya seseorang memiliki kesalahan. Orang yang saya benar-benar lain. Karena
bisa menjadi jembatan yang akan membawa kita semakin tinggi. Tapi banyak peserta sebuah kesadaran yang menutup pintu hati-hati. Rasa asing, rasa tidak cocok yang seperti ini memaksakan yang meminta diri kita merasa tercela. Akhirnya menetapkan para sifat Ustaz dan disebutkan seperti ini Ustaz dan agama yang menjadi sedikit guru itu. Selama ini akan selalu berpikir mahal atau selama menceritakan. Tapi kali ini membentuk stigma itu. Akhirnya ingin membuktikan kepadanya dan terutama kepada sendiri bahwa kemampuan dan kemampuan untuk bermenang seorang anak mengatakan penuh untuk mengalah dalam berproses menangkap prioritas sendiri untuk memiliki yang baik kemudian berjalan di atas tangan yang benar. Siapa lagi kalau bukan Atalanta? Iya tahu. Itulah anak-anak sekalian. Sesungguhnya teman yang baik bukanlah dia yang senantiasa memberikan pengetahuan, tetapi sahabat yang baik adalah dia yang senantiasa berlindung pada yang benar. Tumpang
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berhenti para penonton ini mengangkat izinkan kami memberikan apresiasi khusus bagi mereka yang telah memberikan dedikasi terbaiknya sebagai santri. Muhammad Zahrul Maulid Syuri Sultan 2026. Kemudian Ahmad Khairul Zulfa putra dari Bapak Amran Sabali Wasirani ini dan Ibu Ufiani Islam Apapun. Kategori kedua, santri dengan imaman undang dengan bangsaran yang Sulawesi Selatan dari Bukit. Selamat kepada Anda Muhammad Lutfi putra dari
Insyaallah kami ucapkan selamat kepada anda sekalian atas kerjasama. Semoga berbahagia dan bermanfaat pada Allah Bapak Ibu yang terhormati, Profesi Rasulullah أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى على ما لا يدركه وصف وشعور. يا سير الحيرة أنت مخيف بالله
أن تولد ثانية والماضي لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله بالله بايعت على تقوى الله بالله بايعت على حفظ كتاب الله بالله بايعت على السمع والطاعة. Ikrar Santri Ma'had Al-Azharul Qahira Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Santri Ma'had Al-Azharul Qahira Sulawesi Selatan bertekad satu, menjadi anak saleh salehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dua, menjadi santri unggul yang berkepribadian Islam, hafal Al-Quran 30 juz,
menguasai sakafa Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iman kalian bahwa mereka tak bersayap dan doakan tak pernah putus dengan dosa yang kalian. Tapi jika Allah berfirman, ada orang yang sengaja disembunyikan, ada penghuni yang tak pernah kalian itu, hanya agar kalian bisa duduk di majelis ilmu dan menghafalkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan dengan berbaring di atas kepala mereka, cium punggung tangannya telah bekerja keras pada laki peluk erat tubuh mereka dan sampaikan, terima kasih ayah, terima kasih Mbak. Ini adalah anak kecil dari anaknya. Semoga Allah yang tinggal dengan mahkota cahaya di surga. Kami terima kasih atas perjuangan kalian. Kami tahu betapa benar-benar takut Isa yang mau terlelap. Kami tahu ada hal yang jatuh saat ayat itu terasa sulit diingat, dan ada ribu rumah yang harus kalian pindah ke alam. Tapi hari ini semua belum dan air mata kalian terbayar lunas. Adalah mata air dari hidung, air mata yang dari ini dari seluruh mata mereka adalah air mata kebanggaan.
Rasakan mahkota nilai hidup. Dekat mereka dengan penuh cinta. Mohonlah iman atas segala kenakalan dan lisan yang mungkin pernah membuat hati mereka. Karena doa Allah bagi seorang penjaga Al-Quran, tetaplah berada pada hidup kedua orang tuanya. Kemudian dengan hormat Bapak orang lain dari Anda Muhammad Salih Al-Bani ada Muhammad Jalurah dan ada Jalurah Bapak Ibu, sebelum kalian yang telah melahirkan para penjaga wahyu, Rasulullah bersabda, telah diajar dengan kami digerakkan dan manusia bergerak dalam keringatnya. Orang tua yang aku membaca dan mengajarkan Al-Quran, aku dibangkitkan Al-Quran yang kemudian dikenal dari sekarang. Anakku, engkau sayang pada saat ini adalah ini aku dari janji Allah tersebut. Lepaskanlah kepala kamu dari kalian. Peluklah orang tua, aku sudah maka bahagia di pipi mereka. Dan berjanjilah dalam hati, orang tua anakku tidak akan membiarkan kalian sendirian di akhirat kelak. Apalagi akan menjadi bapak akan menyalahkan kanan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anda berdua, putri sampaikan kepada Allah silakan berkali Allah menginginkan bahwa anak perempuan adalah pengawan dari neraka bagi orang tua, dan hari ini
Kalian membuktikan bahwa kalian bukan hanya sekedar kepala tapi juga untuk sholat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesankan untuk kalian dan ingatlah satu hal, menghafal Al-Quran itu mudah, tapi menjadi wanita yang berakhlak Al-Quran jauh lebih utama. Jadikanlah ayat-ayat yang kalian hafal sebagai pintu kehormatanmu, penari di sana dan pemimpin di belakang. Mencium Ramadhan, Bapak Ibu, tetaplah memberi salingan Anda, berikan dia untuk yang agar telah dari mereka menjadi tulang generasi-generasi keluarga Al-Quran. Ya Allah, penuhilah keluarga ini dengan berkah Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kita semua dengan Al-Quran kepada bapak, ibu dan saudara. Kepada anda berdua, putri disampaikan kepada Allah, silakan berkali hari di mana? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia kita dapat berkumpul dalam keadaan yang penuh rasa syukur. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh pengikut hingga akhir zaman. Dan kami hormati para peserta, para alumni serta seluruh keluarga besar Muhammad Al-Azhar Qawaid Sosial yang kami banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kehidupan adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu manusia dipertemukan dengan berbagai pengalaman yang membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang kehidupan.
Pondok pesantren menjadi salah satu tempat yang memiliki peran besar dalam proses tersebut. Mad al-Khairah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga tempat untuk belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap ilmu serta para guru. Banyak pelajaran yang kami peroleh di sini yang mungkin tidak tercatat dalam buku, tetapi tertanam kuat dalam pengalaman dan kenangan. Kepada para alumni yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kehadiran antum semua menjadi bukti bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di MIK terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Bagi kami, para alumni adalah teladan yang menunjukkan bahwa ilmu yang diperoleh di pondok tidak berhenti di dalam kelas, melainkan terus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kami merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar komunitas sosial yang telah melahirkan banyak generasi berilmu dan berakhlak. Semoga jejak langkah yang telah ditinggalkan para alumni dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan memberikan manfaat bagi sesama. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berada dalam proses penyempurnaan diri. Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna, karena setiap individu selalu belajar dari kesalahan, pengalaman, dan refleksi atas dirinya sendiri. Kesadaran akan kekurangan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kebijaksanaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh makna ini, kami mewakili seluruh adik kelas ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para alumni Ma'had Al-Azhar Al-Khairah. Yang kami menyadari bahwa selama menjadi bagian dari keluarga besar yang sosial, mungkin terdapat berbagai kelakuan yang pernah kami ciptakan. Mungkin ada sikap yang kurang berkenan, ucapan yang kurang pantas, candaan yang melampaui batas, atau perilaku yang tidak mencerminkan kehormatan semestinya. Atas seluruh kekeliruan tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf. Kami berharap segala kesalahan yang pernah terjadi dapat dimaafkan dan tidak mengurangi nilai persaudaraan yang telah terjadi di antara kita. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni atas teladan, motivasi, dan kontribusi yang telah diberikan kepada pondok tercintanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangan antum semua. Semoga Ma'had Al-Azhar Al-Khairah terus menjadi tempat lahirnya generasi yang berilmu, beradab, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Dan mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syuhada Budaya Ustaz Dr. Ibrahim Arman Kamarudin STMK. Yang saya hormati Mudir Ma'had Al-Azhar Al-Khairah Sulawesi Selatan Ustaz Ali Wardana. Yang saya hormati Kepala Sekolah Islam Al-Azhar Al-Khairah Sulawesi Selatan. Dan yang saya hormati orang tua dari para siswa dan tamu terhormat yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Momentum perpisahan hari ini mengingatkan saya pada memori 3 tahun lalu. Masih saya ingat dengan jelas hari pertama saya datang ke Ma'had Al-Azhar Al-Khairah. Waktu itu saya datang dengan perasaan campur aduk antara semangat, deg-degan, dan sedikit takut. Salah satu hal yang paling teringat di benak saya adalah saat penerimaan siswa baru. Hal yang paling berkesan adalah sambutan para ustaz dan ustazah yang begitu hangat. Tidak ada wajah yang menakutkan. Yang ada hanya senyuman yang seolah berkata, "Selamat datang di rumah ibu." Saat itu saya sadar, Ma'had bukan sekedar sekolah. Ini adalah tempat yang Allah pilihkan untuk kami tumbuh.
Hari-hari pertama memang tidak mudah. Lalu sebelum subuh menghafal halaman demi halaman, mengikuti jadwal yang padat dari pagi hingga malam. Tapi justru disinilah letak keajaibannya. Saat kami saling mengingatkan untuk saling berjamaah, saling membantu menghafal dan merojaah, saling berbagi lauk diberi makan, tanpa terasa canda dan tawa menjadikan kami tidak lagi merasa asing. Kami menjadi keluarga. Tapi di balik semua tawa itu ada momen haru yang tidak akan pernah terlupakan. Sabar dan ikhlas ilmu sekolah kita ini. Tentunya ada banyak tantangan mengenai keluarga, namun dari semangat dan doa kalian telah berhasil sampai hari ini. Bagi kami sebagai kelas, kalian bukan banyak pesan yang baik. Selama yang besar, kami bagaimana berusaha menjadi juga adalah peningkatan kami. Semua itu tidak lepas dari jasa para guru dan ustazah yang sabar mendidik dan mendidik kami. Kami juga mohon maaf dan sebesar. Bapak Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami takzimi dan kami hormati Ketua Yayasan serta Manajemen, kemudian MAP, sebagai ketua alumni, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan bagi kita. Silakan. Ya, bendera ini adalah bendera Ma'had, akan kami serahkan kepada Ananda Zayyan sebagai alumni angkatan kedua mewakili teman-temannya. Bendera ini bukan bendera biasa, tapi perlambang satu fase perjuangan telah terlampaui. Mudah-mudahan bendera ini terus berkibar di hati selamanya. Mari sebelum kita menutup acara penuh berkah ini, marilah sejenak kita membuka kepala, merendahkan hati, dan mengumpulkan jiwa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita aturkan doa terbaik untuk anak-anak kita, untuk para guru yang telah ikhlas mendidik mereka, serta untuk orang tua yang tak pernah hendak mendoakan setiap kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة.